Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini dengan penuh sukacita kita akan menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, pada saat ini kami memuji-Mu ya Tuhan Allah yang besar. Kami memuji-Mu Tuhan Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang maha pengampun, Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saat ini Engkau boleh mampukan kami untuk boleh beribadah. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Biarlah kami rindu hari demi hari memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Kami mau menyerahkan ya Tuhan khususnya untuk ibadah hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami secara pribadi, baik melalui pujian maupun firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi penuntun kami di dalam kami menjalani hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan diri kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, dengan tetap bangkit berdiri, kita bersama seluruh umat Tuhan, kita bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita memberikan hormat hanya kepadanya. Hormat diberi. Hormat
dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Saya akan membacakan pembacaan Alkitab yang diambil dari Yesaya 43 ayat 25 sampai ke 26. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Mari kita meresponi pembacaan ayat tadi dengan pujian di muka Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mengaku dosa kepadanya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku. Di muka Tuhan Yesus. Biarlah pada saat ini kita mengambil waktu untuk berdoa, meminta pengampunan dosa kepadanya. Ya Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang hina ya Tuhan. Kami penuh dosa. Banyak hal kesalahan maupun pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami meleset dari apa yang Engkau ingini ya Tuhan. Kami sengaja memberontak. Kami sengaja tidak mau mengikuti perintah-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Atas firman-Mu Engkau memberikan kami penghiburan. Engkau memberikan kami kelegaan ya Tuhan. Pada saat Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengaku dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dosa-dosa yang mungkin kami tidak sadari maupun kita sadari ya Tuhan.
Kiranya darah-Mu yang boleh menyucikan kami, Engkau yang boleh merayakan kami, Engkau yang boleh membenarkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan bait yang kedua dan yang ketiga, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Pada saat ini kita akan membacakan pembacaan Alkitab di Mazmur 145 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Mazmur 145 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebijakan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Amin. Mari kita responi pembacaan tadi dengan kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Dia. Dia adalah Raja segenap alam. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, Ilahi dan manusia.
Ya baru saja kita memuji Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan kita begitu indah. Dan satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan juga mendengar kita. Mari kita menyatukan hati, kita akan berdoa syafaat. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Selain Engkau Allah yang besar, Engkau Allah juga yang mendengarkan kami. Engkau Allah yang melihat kami. Setiap hal yang kami hadapi Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang menolong kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan ya Tuhan, khususnya untuk gereja Batu Hidup kami di dalam pembangunan gedung gereja. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk tahap demi tahap boleh Engkau sertai, sehingga pada hari Kamis lalu kami sudah mulai pembangunan atau pengecoran lantai 3. Ya Tuhan, kami sadar hanya berdasarkan Engkau, hanya melalui anugerah Engkau, bangunan ini bisa berdiri. Kami meminta Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu untuk pembangunan lantai 3, untuk mungkin untuk desain interior, untuk barang-barang ataupun material yang akan kami beli, mungkin pemasangan alat-alat yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami menyerahkan secara penuh kepadamu. Kami begitu terbatas, mungkin kami tidak mengetahui apa yang diperlukan, tapi biarlah Engkau yang memberikan kami bijaksana untuk memutuskan hal-hal yang tepat. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus sertai untuk para tukang, mandor, para pekerja, bahkan para panitia yang kontrol ke sana maupun juga bolak-balik banyak hal yang diurus. Kami menyertai, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh jaga kesehatan mereka, Engkau yang boleh memberikan mereka ketelitian dan semangat ya Tuhan. Kami khusus juga berdoa menyerahkan untuk dana yang dibutuhkan. Kami yakin dan percaya pada saat Engkau memulai, Engkau juga yang boleh menyelesaikannya dengan akhir. Biarlah ya Tuhan, dana yang sudah masuk pun Engkau berikan kami bijaksana untuk menggunakan secara benar ya Tuhan di mata-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk diri kami masing-masing. Kami yang mungkin pada saat ini di dalam stres, di dalam pikiran yang dihadapi, banyak masalah, banyak pergumulan yang dihadapi, biarlah Engkau yang boleh memberikan kami jalan keluar. Ya Tuhan, mungkin kami ada yang mungkin kering imannya, ataupun kerohaniannya di dalam hubungan dengan Engkau yang saat ini mungkin sudah jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kami kepekaan, Engkau yang boleh memberikan kami kerinduan untuk terus mencari Engkau. Bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kekuatan dan pemulihan ya Tuhan. Bagi mereka yang mungkin di tengah kedukaan ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memberikan penghiburan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu, pemberitaan Injil di seluruh dunia ini. Khususnya pada saat pandemi ini, Tuhan Engkau begitu bekerja dengan luar biasa. Injil boleh diberitakan secara luas, baik melalui media sosial, melalui mungkin chat secara pribadi. Kiranya Tuhan yang boleh pakai untuk setiap anak-anak-Mu yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan untuk program gereja untuk pembagian traktat boleh terus dilakukan dengan efisien, dan bagi mereka yang menerimanya, Tuhan boleh gerakkan mereka, Tuhan yang boleh lembutkan hati mereka, Tuhan yang boleh menjelaskan atau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Kami menyerahkan ya Tuhan segala pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan satu ayat dari Yohanes 4 ayat 13-14. Ya, 2 ayat. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi
mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Biarlah Tuhan yang sebagai sumber air itu, air hidup itu, dan biarlah kita juga boleh seperti perempuan Samaria, kita meminta Tuhan boleh isi hati kita, pikiran kita, biarlah Tuhan yang boleh memuaskan dahaga jiwa kita. Kita nyanyikan lagu Penuhi Cawanku. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pendeta Hadi. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Kitab Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Markus 11 mulai ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil
dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang terakhir. Karena perayaan Paskah akan kita laksanakan hari Minggu depan. Hari ini firman Tuhan diberi tema Juru Selamat dan Sambutannya. Juru Selamat dan Sambutannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Presiden 3 tahun yang lalu di Istana Negara, dalam undangan yang disampaikan kepada saya ada catatan di bawah pakaian formal, pakaian formal. Saya bersama dengan kurang lebih 300 orang yang lainnya karena kapasitas Istana Presiden untuk waktu itu hanya berjumlah 300 orang. Semuanya begitu bersemangat. Selain berpakaian formal, semuanya berharap agar bisa melihat dari dekat sang presiden itu. Dan kami semua merasa beruntung kalau bisa foto bersama presiden. Saudara-saudara, pada waktu itu tidak ada seorang pun yang menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang yang sangat terkenal itu. Kalau mendengar bahwa presiden akan hadir, semuanya menyambut, semuanya berharap agar bisa dekat-dekat dengan orang itu. Pada waktu Tuhan Yesus mau memasuki Yerusalem, hal demikian juga terjadi, bahkan lebih dari itu. Karena Yesus itu bukan hanya sekedar presiden, tetapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Semua orang di seluruh Yerusalem itu sudah mengetahui, bahkan sejak kelahirannya pun orang Yerusalem sudah tahu bahwa Yesus itulah Sang Juru Selamat. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Garis bawahi, terkejutlah Herodes bersama seluruh Yerusalem. Seluruh Yerusalem pada waktu kelahiran Yesus sudah mendengar berita itu dan mereka terkejut. Diingatkan kembali akan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus pada waktu kelahirannya sudah terkenal. Bahkan makin terkenal karena pengajarannya. Karena keselamatan yang ditawarkannya. Begitu banyak mujizat yang dibuatnya. Bahkan semua kitab Injil mencatat mujizat-mujizat itu. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila kehadiran Tuhan Yesus Juru Selamat itu ke Yerusalem disambut dengan begitu meriah oleh seluruh penduduk Yerusalem dengan berbagai cara yang mereka anggap baik
untuk menyambut Sang Juru Selamat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kemegahan sambutan terhadap kehadiran Yesus di Yerusalem yang gegap gempita itu, Alkitab, khususnya kitab Injil Markus yang kita baca tadi, memberikan catatan yang serius, memberitahukan bagaimana orang memberikan sambutan kepada Yesus. Selain mengelulukan Yesus, ada 3 sikap sambutan kepada Sang Juru Selamat ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Perhatikanlah ayat 8. Ada sambutan sementara. Sambutan sementara. Ayat 8 dikatakan, Injil Markus pasal 11 ayat 8, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus akan melewati jalan itu, mereka melepaskan pakaian, mereka melepaskan jubah yang mereka pakai, kemudian menghamparkannya di jalan di mana Yesus akan lewat. Perhatikanlah baik-baik. Seandainya kita yang waktu itu melepaskan pakaian kita, melepaskan jubah kita, dan menghamparkan di jalan, setelah Tuhan Yesus lewat, apa yang akan kita lakukan? Memang waktu itu kita begitu terpesona, kita menyambut Yesus, Raja di atas segala raja itu dengan seadanya, sebisanya, sebaik mungkin, secara spontan waktu itu. Namun setelah Sang Raja segala raja itu, Juru Selamat itu melewati jalan itu, mungkin pakaian-pakaian kita itu sudah dijadikan alas untuk perjalanan Yesus. Tentu kemungkinan yang terjadi ialah setelah Yesus lewat, segera orang-orang itu memungut kembali pakaian mereka, jubah mereka, dan dipakai kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambutan yang diberikan oleh Tuhan kepada Tuhan Yesus itu merupakan sambutan yang sementara. Ketika Yesus hadir, mereka menyambut dengan pakaian mereka, tetapi setelah lewat, mereka mengambilnya kembali. Dalam perumpamaan tentang penabur, disebutkan juga orang-orang yang menanggapi firman Tuhan dengan sementara. Hanya dengan sementara. Dan pada waktu itu diumpamakan dengan tanah yang berbatu. Tanah berbatu itu dapat ditumbuhi, tetapi hanya sementara, sebentar saja. Markus 4 ayat 16 dan 17. Perhatikanlah firman Tuhan ini. Markus 4 ayat 16 dan 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambutan orang-orang tertentu kepada Juru Selamat hanya sementara saja. Jumlah orang yang menyambut Yesus yang hanya untuk sementara itu banyak. Rajin ke gereja hanya sebentar saja. Waktu usahanya sukses, mereka tidak lagi ke gereja. Apalagi usahanya itu kalau pas minggu yang ramai, mereka lebih tertarik pada usahanya. Pada waktu kesusahan datang, ada juga yang tidak mau ke gereja. Sambutan hanya sementara saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mengapa mereka menyambut Tuhan hanya sementara? Karena mereka belum mengenal siapa juru selamat yang minggu depan akan kita peringati kebangkitannya. Sebuah komitmen atau tekad atau janji yang pernah diungkapkan kepada Tuhan, komitmen itu begitu lemah, hanya sementara saja, mudah pudar, dan pada waktu ada kesulitan, mereka tidak lagi memegang komitmennya itu. Pada waktu mereka berhasil, mereka lupa apa yang sudah dijanjikannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali baik berkat maupun kesusahan bisa menyebabkan orang murtad, meninggalkan Tuhan. Karena menyambut Sang Juru Selamat itu dengan sementara saja. Alangkah baiknya apabila kita menyambut kehadiran Yesus, Sang Juru Selamat dalam hidup kita itu bukan hanya untuk sementara saja, tetapi untuk selama-lamanya, selama kita hidup di dalam dunia ini. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudara-saudara, hal ini menjadi penting agar kita menjadi orang yang tetap setia sampai akhir hidup kita. Baru waktu itu Tuhan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Tuhan tidak mengharapkan kita menyambut Tuhan, menerima Tuhan itu hanya sementara, tetapi untuk selama-lamanya dalam hidup ini. Susah ataupun senang, atau biasa-biasa saja, kita tetap menyambut Sang Juru Selamat itu dalam hidup kita. Di dalam gereja mula-mula ada sebuah cerita yang sangat menarik, sejarah yang menceritakan tentang seorang tokoh gereja di abad permulaan yang bernama Polikarpus. Di akhir hidupnya dia mengalami kesulitan yang besar karena penguasa waktu itu tidak menginginkan adanya orang-orang seperti Polikarpus yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Akhirnya sang Polikarpus itu ditangkap dan diikat. Bahkan di seluruh tubuhnya itu disiram, dibubuhi dengan tir yang mudah menyala. Saat itu dia ditantang. Dia akan dibebaskan, dilepaskan dari ikatan itu, dan disuruh pergi apabila dia mau menyangkal imannya kepada Yesus. Beberapa kali dia ditanya, "Bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana? Akhirnya sang Polikarpus itu mengatakan, "Sudah 86 tahun Yesus tidak pernah mengecewakan aku. Masakan dengan penderitaan kecil ini aku akan mengecewakan dia? Tidak mau." Maka menyalalah obor manusia yang bernama Polikarpus itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, dengan kematian Polikarpus ini, Injil makin diberitakan, Injil makin tersebar, dan Injil makin dilihat oleh orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali banyak kesulitan dan tantangan dalam hidup kita, bahkan tantangan yang serius, kesulitan yang sangat serius dalam hidup kita. Ini akan menguji apakah iman kita hanya sementara atau selama-lamanya. Saudara-saudara, pada waktu kita melihat ada orang yang menyambut Sang Juru Selamat itu hanya untuk sementara, pikirkanlah baik-baik. Hidup kita di dalam dunia yang sementara ini, janganlah kita menyambut Tuhan sebentar saja, tetapi sepanjang hidup kita, marilah kita tetap menyambut dan percaya kepadanya. Saudara, sikap yang kedua pada waktu Sang Juru Selamat itu
masuk ke Yerusalem, ada orang-orang Yerusalem yang menyambut Yesus. Tetapi sambutannya itu adalah sambutan yang menghambat. Sambutan yang menghambat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu mereka menyambut Yesus bukan menghamparkan pakaiannya di jalan, tetapi dengan menghamparkan ranting-ranting yang mereka peroleh dari ladang. Coba perhatikan di dalam Markus 11 ayat 8 ini. Saya akan membacakan di dalam terjemahan lama. Ini menarik ya. Markus 11 ayat 8 dalam terjemahan lama. Maka banyaklah orang membentangkan pakaiannya di jalan. Dan ada yang lain pula menghamparkan carang-carang kayu yang dikeratnya dari bendang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah baik-baik. Ada orang memberikan sambutan kepada Yesus dengan memotong carang-carang, ranting-ranting yang mereka peroleh dari sawah, dari ladang di sekitar tempat mereka. Mereka mengambil itu dan menghamparkan di jalan. Mereka, sekali lagi, mereka memotong ranting dan menebarkan di jalan yang akan dilalui Yesus. Dan perhatikanlah baik-baik. Rupa-rupanya walaupun sambutan ini kelihatannya begitu meriah, begitu menarik, begitu heboh, mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini tidak memperlancar perjalanan Yesus, tetapi justru dapat menghambat, bahkan bisa mencelakakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungkanlah baik-baik firman Tuhan ini. Nampaknya ingin menyambut Yesus dengan meriah, tetapi bukan memperlancar, tapi justru bisa menghambat atau mencelakakan perjalanan Tuhan. Yang disebarkan di jalan itu bukan daun, mungkin daun pun bisa membuat terpeleset, tapi ranting-ranting kayu dikatakan disebarkan di jalan di mana Yesus akan lewat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kenyataannya ada orang-orang yang ingin melayani, ingin berbuat sesuatu, melakukan ini, melakukan itu dengan alasan untuk Tuhan, tapi seringkali justru akibatnya pekerjaan Tuhan itu dirugikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya berkunjung ke orang-orang yang sudah lama tidak ke gereja, kemudian saya bertanya, mengapa tidak ke gereja? Biasanya alasannya bermacam-macam. Nah, ada salah satu alasan, satu keluarga tidak ke gereja. Bahkan ada anggota keluarganya yang tadinya rajin ke gereja, dilarang untuk pergi ke gereja. Kepala keluarga ini menanyakan kepada saya, Pak Pendeta, apakah gereja ini memang perempuan-perempuannya kalau pulang itu malam-malam? Apa saja yang dilakukan di gereja? Apakah mereka tidak bisa pulang sore dan diam di rumah? Tidak keluyuran malam? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan semacam ini mudah ditebak karena orang ini tidak merelakan banyaknya kegiatan yang berlangsung sampai larut malam. Saudara-saudara, memang kita anggap tadinya baik, banyak kegiatan di gereja, tapi tidak memperhitungkan waktu, kurang bijaksana, sehingga harus sampai larut malam, sehingga bagi orang-orang tertentu menjadi tidak nyaman. Perhatikanlah setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan. Jangan sampai apa yang kita anggap baik, tapi merugikan. Sama seperti orang yang menyambut kehadiran Yesus, justru menebarkan potongan-potongan ranting di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan. Mulai sekarang pikirkanlah baik-baik,
bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain juga. Ini merupakan sikap yang penting yang perlu kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kitab Filipi pasal 2 ayat 4, Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita berbuat sesuatu dengan alasan ini untuk Tuhan, tetapi sampai menyebabkan orang lain itu dirugikan, stop. Jangan lakukan itu. Karena kita bisa menghambat atau menjadi penghambat orang lain untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang hanya cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri, sedangkan untuk orang lain tidak. Kadang-kadang aturan-aturan itu sudah dibuat untuk kebaikan kita bersama, tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau menuruti peraturan itu, sehingga orang lain dirugikan, sehingga dirinya membahayakan, sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan melalui tindakan ketidaktaatan itu. Kadang-kadang kita mengharapkan hidup yang sehat dan baik, namun kenyataannya ada orang-orang tertentu menyebabkan polusi, menyebabkan orang tidak nyaman tinggal di dunia ini. Perhatikan baik-baik, mungkin cara pikir pembuat polusi itu yang penting untuk diri sendiri baik dan aman, tidak mempedulikan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam minggu Prapaskah ini, marilah kita perhatikan baik-baik. Sudahkah yang kita lakukan untuk Tuhan betul-betul dapat mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita ini? Atau jangan-jangan justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain yang akan mendekatkan diri pada Tuhan, justru terhambat oleh tindak tanduk kita. Dalam kasus-kasus tertentu, Rasul Paulus merelakan kebebasannya untuk kepentingan orang lain. Dalam kasus-kasus tertentu, Paulus rela tidak melakukan apa yang sebetulnya dia sukai, asal orang lain itu menjadi lebih baik, orang lain itu diselamatkan. 1 Korintus 8 ayat 13. 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Perhatikan ini, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sebetulnya makan daging itu tidak masalah, tapi bagi Paulus, kalau dia makan, akhirnya orang lain jadi tersandung, merasa tidak nyaman hidupnya, dia rela tidak makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, merenungkan hal ini dengan baik-baik. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, pikirkanlah itu dengan baik. Apakah itu menjadi penghambat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan atau nama Tuhan dipermuliakan. Kalau menjadi penghambat, hindari itu. Utamakanlah kepentingan orang lain. Sama pada waktu kita menyambut hadirnya Sang Juru Selamat itu. Jangan sambutan kita itu justru menghambat, tetapi biarlah kehadiran Juru Selamat itu dilalui dengan lancar. Saudara-saudara, ayat yang ke-7 mengingatkan kita jenis sambutan yang berbeda.
Perhatikanlah baik-baik ayat yang ketujuh ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Markus pasal 11 ayat yang ketujuh, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ada orang yang menyambut kehadiran Yesus, merelakan pakaiannya untuk dijadikan alas, diletakkan di punggung keledai itu, supaya Tuhan Yesus naik di atasnya dengan lebih nyaman. Perhatikan baik-baik. Perjalanan mungkin tidak membutuhkan waktu berhari-hari, namun cukup jauh. Menyebabkan Tuhan Yesus menjadi lebih nyaman karena sambutan beberapa orang itu merelakan pakaiannya untuk menjadi alas, menjadi pelana di atas keledai itu. Berapa banyak usaha, pekerjaan yang pernah kita lakukan untuk Tuhan? Kita merelakan, seperti orang yang menyebut juru selamat waktu itu, merelakan pakaian untuk dipakai kemanapun Yesus pergi, kemanapun Injil diberitakan. Berapa banyak yang sudah kita lakukan? Orang-orang itu melakukan pengorbanan pada waktu menyambut kehadiran Tuhan yang sifatnya lebih permanen, yang lebih lama. Tidak hanya sekedar dihamparkan kemudian diambil lagi. Tidak meletakkan ranting-ranting sehingga menghambat perjalanan. Tetapi pakaian jubah itu dijadikan pelana agar Tuhan Yesus menjadi nyaman dalam perjalanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini diceritakan oleh Lukas. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 35 dikatakan, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Ada tambahan pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga Tuhan Yesus dalam usaha atau dalam perjalanan memasuki Yerusalem itu lebih mudah. Tuhan Yesus ditolong untuk naik, keledainya diberi pelana dengan alas pakaian mereka, sehingga tentunya Tuhan menjadi senang. Saudara, sebagian orang menyambut kehadiran Yesus ke Yerusalem itu dengan ketulusan hatinya, meskipun harus mengorbankan sesuatu, baik jubah maupun tenaganya. Rasanya kita akan menjadi senang apabila di sekitar kita ada orang-orang yang begitu mencintai kita, memberikan, berkorban untuk kita. Demikian pula dengan Tuhan. Pada waktu kita menyambut Tuhan, kita tidak merasa rugi. Kita merelakan pengorbanan-pengorbanan kita untuk Tuhan, asal Tuhan senang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita dapat saja berkorban untuk Tuhan, seperti uang kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, bahkan kadang perasaan kita korbankan, atau kesabaran, atau kadang-kadang hal yang berharga yang kita miliki, kita dapat jadikan korban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah suatu kesempatan. Kalau kita akan memperingati hari Paskah minggu depan, kebangkitan Yesus, ini adalah kesempatan untuk merenungkan, sudahkah kita menjadi orang-orang yang menyambut Yesus itu dengan baik dalam hidup kita? Bukan hanya sementara, bukan mempersulit, tetapi betul-betul mau berkorban karena Tuhan sudah berkorban bagi kita semua. Percayalah bahwa segala pengorbanan dan jerih payah kita itu tidak sia-sia. Pada waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus hati, Tuhan mengatakan itu tidak sia-sia. Tuhan mencatatnya, Tuhan mengingatnya. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sudahkah kita menyambut kehadiran Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita betul menyambut Tuhan dengan baik dan mendukung pekerjaan Tuhan? Dalam rangka memasuki Minggu Sengsara Prapaskah ini, marilah kita persiapkan sambutan yang layak bagi Raja di atas segala raja yang begitu mengasihi kita dengan melakukan hal-hal yang baik dan benar, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dalam Minggu Prapaskah terakhir ini. Kami berdoa biar firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami dapat laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menyambut Tuhan dengan pengorbanan yang kami bisa, supaya pekerjaan Tuhan dapat lebih lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita juga akan menyanyikan sebuah lagu Pujihu. Saat susah, pujihu, hapus air mata, pujihu yang beri menang, pujihu, dengar doaku, pujihu setiap waktu, pujihu lalui ujian, pujihu yang setia, pujihu susah dan senang, pujihu beri hiburan, pujihu kan anugerahmu, pujihu kan kasihmu. Meski mawar berduri, pujihu untuk segala berkat, pujihu senantiasa, pujihu susah dan senang, pujihu beri sentosa, pujihu beri pengharapan, pujihu selamanya. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang sudah terkumpul dan berkatilah itu. Kami berdoa untuk setiap kami yang sudah ikut dalam ibadah ini, Tuhan memberkati mereka semua. Kalau mereka dalam kesulitan apapun itu, mari Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa kami. Amin. Kita menyanyikan lagu pengutusan, Ku Tahu Siapa Yang Kupercaya. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang di
kasih Kristus tebus ku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Kita tundukkan kepala kita, persiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Amin.